Pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu yang sudah sama-sama meluangkan waktu untuk kita sama-sama berkumpul di sini untuk kita sama-sama belajar tentang budaya positif dan tema diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh kami bertiga. Yang pertama ada Ibu Stelmiani Kasih SPDMC, kemudian CGP yang kedua ada Ibu Maria Gina Suarez SPD, kemudian yang ketiga dengan saya sendiri Aniki Ratu Kale SPD. Sebelum kita memulai pembelajaran diseminasi kita hari ini tentang budaya positif, kami akan membukanya dengan doa dan saya meminta salah satu perwakilan dari Bapak Ibu Guru untuk memimpin kita dalam doa. Dalam hal ini saya meminta Ibu Ayu. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang indah yang diberikan bagi kami semua pada siang ini. Bapa di surga, sebagai kami mengikuti sosialisasi atau diseminasi budaya positif, kiranya sosialisasi boleh bermanfaat guna perkembangan sekolah kami. Kau juga memberkati calon guru penggerak yang akan memaparkan materi kepada kami. Kiranya Kau memberkati agar biarlah sosialisasi ini boleh berjalan dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, dan Kau memberkati kegiatan kami dari awal hingga akhirnya, semua dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan diseminasi kita hari ini, yaitu mewujudkan budaya positif. Yaitu yang pertama adalah untuk membentuk keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Untuk materi selanjutnya, saya akan buang kesempatan kepada Ibu Stelmiani Lasi untuk membuka sekaligus membawakan materi pertama. Dengan waktu dan tempat, saya persilakan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Rehoboth, dan yang saya kasihi teman-teman mentor semua. Pertama-tama kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena campur tangannya sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti pemaparan materi tentang budaya positif. Itu mulai dari Miss Noni. 1, 4, 5. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, saya tahu bahwa ini keadaannya sudah siang ya teman-teman, tapi saya berharap bahwa fokus kita tetap ada ya. Jadi terima kasih teman-teman untuk ice briefingnya. Nah, cara ini pun teman-teman bisa gunakan ketika berada di dalam kelas untuk menguji fokusnya anak-anak pada saat proses pembelajaran, apalagi di waktu siang ya. Baik teman-teman, kita langsung ke materinya. Jadi diseminasi atau sosialisasi yang akan kami lakukan hari ini dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, berbicara tentang budaya positif, pasti teman-teman semua sudah tahu ya. Karena itu teman-teman, sebelum saya masuk ke inti dari materinya, saya akan bertanya dulu kepada teman-teman. Menurut teman-teman, apa itu budaya positif? Terima kasih untuk waktunya Ibu Kepala. Mungkin dari saya sendiri, kalau berbicara tentang budaya positif itu, budaya itu artinya kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sampai pada kita di proses ini. Jadi menurut saya untuk budaya positif sendiri itu adalah
suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan yang dimaksud itu adalah kebiasaan positif. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk saudara. Terima kasih Bunda. Saya tanggung dulu jawabannya. Ada lagi? Miss Ain? Baik, terima kasih Ibu Selvi. Menurut saya budaya itu sama dengan kebiasaan. Kalau berkaitan yang positif, lawannya negatif. Berarti positif itu adalah hal yang baik. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Terima kasih. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Miss Ayu. Baik, terima kasih teman-teman untuk jawaban yang sangat luar biasa. Jadi budaya positif itu adalah sesuatu yang baik yang kita terapkan di sekolah, dan itu tuh dilaksanakan terus menerus atau istilahnya konsisten, ya. Oke. Berbicara tentang budaya positif, ada konsep intinya, ada konsep inti yang perlu kita ketahui. Jadi ada beberapa konsep inti yang saya rangkum di sini, ada 8. Jadi yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah posisi kontrol, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, dari ke-8 konsep inti budaya positif ini, saya akan memaparkan dari poin 1 sampai poin yang ke-5. Sedangkan yang sisanya akan dipaparkan oleh Ibu Nike dan juga Ibu Maria Gina. Berbicara tentang pembelajaran dengan paradigma baru, maka kita ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, dan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dimaksudkan di sini adalah ada 6 profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah bergotong royong. Yang ketiga adalah kreatif. Yang keempat adalah berpikir kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Kemudian yang kelima itu adalah kreatif, ya. Berdasarkan proses pembelajaran dengan paradigma baru ini, artinya bahwa siswa-siswi itu ketika kita mengajar mereka, yang kita harapkan itu adalah ketika hasil akhirnya adalah siswa-siswi itu memiliki suatu nilai yang tertanam dalam dirinya, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Saya ambil contoh nyata yang sudah kita lakukan di sekolah ini, yang berhubungan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu adalah di mana siswa-siswi untuk hasilnya itu dalam kegiatan pengisian puji-pujian di gereja. Kemudian yang kedua itu adalah adanya ibadah bersama yang dilakukan setiap Senin hingga Jumat. Sedangkan di hari Jumatnya itu dikhususkan untuk semua mentor plus anak didik, peserta didik serta kepala sekolah. Kalau dari hari Senin sampai Kamisnya itu dilakukannya di kelas masing-masing bersama dengan mentor atau wali kelas masing-masing. Nilai bergotong royong yang kami implementasikan di sekolah itu adalah Jumat bersih. Jadi kreatif dan berpikir kritis itu diimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Jadi di sini ada setiap guru mata pelajaran itu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang berpikir kritis dari siswa. Nah, di sini ada yang pertama itu melalui kegiatan P5, yaitu rekristalisasi garam. Kenapa rekristalisasi garam? Karena SMA Plus yang itu merupakan sekolah yang kami mengambil plusnya itu adalah garam. Sehingga garam yang sudah kami dapatkan dari proses kristalisasi itu, kami rekristalisasi lagi dengan penambahan KiO3 untuk mendapatkan garam yang sudah beriodium. Dalam kimia itu ada praktikum bersama. Kegiatan kita melanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan?
Yang berikut adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Jadi bahwa anak-anak itu kita bisa kontrol. Cara pengontrolannya itu dengan adanya peraturan-peraturan tertentu. Kita berpikir bahwa anak-anak itu ketika kita mengontrol mereka, maka kita bisa membuat mereka itu menjadi pribadi yang berkarakter dan pribadi yang baik seperti itu. Padahal sesungguhnya anak itu adalah insan atau manusia yang sudah memiliki karakter, ya, dan itu kita tidak bisa mengubah atau mengontrolnya. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa mengubah seseorang, entah percaya atau tidak. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anak Bapak Ibu itu kalau misalnya bilang jangan lakukan itu, apakah dia mengikutinya? Pasti dia takut, tetapi belum tentu dia taat. Ya, nah itu yang merupakan suatu miskonsepsi yang untuk mengubah seseorang itu membutuhkan kesadaran dari dalam dirinya. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol yang dipaparkan oleh William Glasser ini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya. Yang kedua bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang biasanya kita lakukan, misalnya kayak Indri terlambat. Ya, Indri terlambat lalu kita bilang, Indri, kenapa kamu terlambat? Pasti kamu tadi malam main game, ya. Itu secara tidak langsung kita sudah membuat dia merasa bersalah. Nah, bagaimana untuk kita mengatasi persoalan yang dilakukan oleh Indri melalui keterlambatan, yaitu kita bisa melaksanakannya dengan satu teori yang nanti akan dipaparkan oleh Miss Niket. Kemudian yang berikut adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kebanyakan biasanya kalau guru-guru SD itu biasanya hanya PMA atau begini, anak langsung takut. Ya, itu adalah salah satu cara kita memaksa siswa. Ya, memaksa siswa untuk apa? Untuk mengikuti kemauannya kita. Tapi apakah berhasil setelah 1 minggu berlangsung? Bapak Ibu yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang dipaparkan oleh Stephen R. Covey. Kelas 2 yaitu stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, untuk stimulus respon ini yang pertama itu realita atau kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang mungkin kita bisa ambil contoh, misalnya si Erik merusak papan tulis. Kemudian Miss Noni panggil, Erik, kamu sini. Ya, ketika Erik datang, langsung dituduh yang macam-macam tanpa menanyakan apa alasan dibalik dari rusaknya papan tersebut. Mengapa demikian? Karena setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang pasti memiliki alasan tertentu, ya, seperti itu. Kemudian yang berikut adalah orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang kita kembali lagi ke peraturan tadi, bahwa dengan adanya peraturan itu kita merasa bahwa nanti orang itu akan mengikuti saya karena itu aturan saya. Ya, tetapi ketika kita menggunakan teori kontrol, maka di situ kita melihat bahwa hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ya, contoh, misalnya saya datang terlambat hari ini, ditegur oleh yayasan. Misalnya, kalau kamu tidak disiplin, gaji kamu akan dipotong. Ya, balik lagi ke saya sadar atau tidak? Kalau saya tidak sadar, saya bilang, biarkan saja, saya kan masih ada urusan keluarga dulu, toh saya selesaikan dulu pekerjaan saya di rumah, entah beres atau setelah beres dulu baru saya ke sekolah, terlepas dari mau potong gaji atau tidak.
tidak masalah buat saya. Kenapa? Suami saya kan bisa membiayai saya. Ya. Nah, itu yang bisa dikatakan bahwa yang mengontrol diri seseorang itu hanya dia sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol dirinya. Ya. Kemudian next, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu paksaan ada pada saat bujukan. Nah, itu adalah bagiannya gagal. Kemudian di bagian teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dalam artian bahwa kita tuh tidak bisa mengerjakan segala sesuatu itu sendiri, tetapi kita butuh orang lain. Melalui apa? Melalui kolaborasi. Kemudian yang berikut adalah model berpikir menang atau kalah, sedangkan di teori kontrolnya model berpikir menang. Yes. Yang berikut adalah kita masuk pada disiplin positif. Nah, berbicara tentang disiplin positif, arti kata dari disiplin itu sendiri berasal dari kata Latin yaitu discipulus, ya, yang artinya murid atau siswa. Dan menariknya, kata discipulus ini juga merupakan akar dari kata disiplin, atau dengan artinya adalah murid atau pengikut. Dan ini dalam bahasa Inggrisnya. Jadi awal kata disipulus dan disiplin ini lebih berfokus pada konsep belajar dan pengajaran. Setelah itu disiplin ini memacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan apa yang diyakininya. Itu adalah disiplin. Budaya positif, disiplin positifnya adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ataupun reward dan ancaman serta hukuman. Jadi disiplin positif di sini itu artinya bahwa tanpa ada imbalan atau penghargaan, ancaman dan hukuman, ya, seperti itu. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu adalah disiplin positifnya, ya. Maka ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita ambil dan kita lakukan berdasarkan disiplin positif yang ada. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama itu bersifat universal, ya, dan tanpa membedakan bahasa, suku, kemudian bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini ada 6. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu adalah Primary Years Program. 9 pilar karakter. Nah, itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian. Jadi dari 6 nilai-nilai kebajikan yang dipaparkan dalam slide ini, itu yang dipakai oleh kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila, yaitu yang kami lakukan di SMA Kristen Rehoboth Oebelo dalam menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu adanya diskusi bersama, nilai berpikir kritis, ya. Jadi dengan masalah yang diberikan oleh mentor, maka anak-anak mulai menganalisis solusi dari permasalahan yang telah diberikan oleh mentor tersebut. Kemudian yang berikut adalah penjemputan peserta didik di gerbang sekolah. Jadi tujuannya apa? Tujuannya bahwa selain kita sebagai guru-guru kita butuh untuk dihormati, anak-anak pun butuh untuk dihormati dan dihargai. Karena hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi apa itu hukuman? Dalam hukuman itu ciri-cirinya yang sering kita lakukan itu yang pertama adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Sifat satu arah. Bersifat satu arah di sini adalah yang penting gurunya senang, ya. Siswa hukuman fisik atau psikis. Nah, fisik atau psikis ini adalah 2 hal yang berbeda. Fisik itu kapan dilakukan? Fisik itu dilakukan ketika anak terlambat dan kita memberikan dia aturan bahwa kamu harus lari keliling di lapangan sekolah 10 kali. Itu fisik. Atau misalnya psikisnya adalah
ketika anak itu datang terlambat dan kita mengeluarkan statement atau kalimat-kalimat yang buat anak itu merasa bersalah. Contoh, Luciani, kamu nih hari-hari saja datang terlambat. Akhirnya Miss dapat tegur dari kepala sekolah. Bisa kok, besok kamu tidak terlambat lagi. Nah, itu adalah psikis ya. Atau misalnya anak dia di bagian konsekuensi ini ciri-cirinya adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi contohnya kita melakukan kesepakatan di dalam kelas, misalnya berikut adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan salah satu contoh murid dibuat tidak nyaman. Mungkin selama ini teman-teman punya contoh implementasi di kelas yang bikin murid tidak nyaman, itu yang bagaimana? Mungkin Miss Mia? Ya, terima kasih Miss Selmi. Kalau untuk satunya kelas itu kelas 4, yang dominan itu paling kreatif itu Jack Sensor. Dan ya kadang-kadang saya buat dia itu tidak nyaman. Ya kenapa? Ya karena saya sudah menegur dengan lembut, tapi tetap berbuat hal yang sama. Mau berbuat kasar pun juga tetap hal yang sama. Jadi kadang-kadang saya buat dia itu benar-benar tidak nyaman. Kadang saya kasih duduk dia sendiri, biar dia jangan gabung dengan teman-teman dan dia jangan terganggu dengan yang lain. Begitu Miss, terima kasih. Tapi kan hapus untuk Miss Mia ya. Jadi salah satu contoh yang Miss Mia sampaikan itu bahwa karena ini murid di dalam kelas terlalu makan rapat, orang Kupang bilang, maka beliau menyingkirkan anak sendiri di sudut sana supaya apa dia sadar begitu ya. Tetapi secara tidak langsung Miss Mia itu sudah masuk dalam psikis ya. Terima kasih Miss Mia. Kemudian yang berikut adalah sikap guru selalu memonitor murid ya, memonitor murid. Jadi untuk segitiga restitusi ini pengertian, kemudian implementasinya seperti apa lebih dalam lagi nanti itu akan dipaparkan oleh Miss Nike. Tetapi di sini saya hanya memberikan teknisnya saja atau gambaran tentang ciri-ciri tentang segitiga restitusi itu yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Dihukum oleh penghargaan yang dikemukakan oleh Alfikon. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mencoba memberikan jawaban ketika siswa dihukum oleh penghargaan. Mungkin penghargaan dari yang selain ditampilkan, penghargaan dari untuk motivasi dari dalam diri. Jadi ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, dia sadar akan hal yang dia lakukan sehingga dia sendiri menyatakan bahwa kepada gurunya, Miss, maaf saya salah, sudah mengecewakan Miss karena melanggarkan aturan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan tersebut, kita boleh kesalahan dan dia sadar akan kesalahan yang dia lakukan, kita bisa memberikan dia penghargaan karena sifat jujurnya ketika mengakui kesalahannya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman untuk Miss Mia ya. Jadi mungkin di sini mungkin ada sedikit keambiguan dari kalimat yang ada bahwa dihukum oleh penghargaan. Saya menjelaskan bahwa sebenarnya penghargaan yang kita berikan kepada anak itu secara tidak langsung itu adalah hukuman. Ya, seperti itu maksud dari kalimat dihukum oleh penghargaan yang disampaikan oleh Alfikon. Nah, terima kasih Miss Ina. Oke. Jadi dalam konteks ini, di sini kita bisa melihat bahwa hukuman-hukuman yang akan terjadi ketika penghargaan itu kita berikan kepada anak-anak. Itu yang pertama adalah ada pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, jangka panjang yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan merusak hubungan. Itu contohnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, kualitas motivasi dari dalam diri. Yang berikut adalah restitusi merupakan
sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Di dalam restitusi untuk menciptakan disiplin positif itu ada beberapa poin yang dapat saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan restitusi untuk menyelesaikan masalah, maka bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Itu adalah dengan restitusi maka akan memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nah, ini restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi ketika dengan restitusi ini maka anak akan menemukan kesalahannya sendiri dan dia juga akan berpikir bagaimana untuk menyelesaikan kesalahan itu. Dengan cara apa? Dengan cara restitusi, dengan cara kita berdialog dengan dia. Jadi dalam proses dialog itu tidak dilakukan secara menggali masalah dari anak itu secara hukum, ya, tetapi itu dia lebih ke istilahnya kayak friendly bagi teman seperti itu. Kemudian yang berikut adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan jadi untuk yang ini nih, dia lebih ke sebelum anak itu mendapatkan solusinya, dia akan mencari tahu dulu akar permasalahannya apa, seperti itu. Kemudian yang berikut adalah restitusi adalah cara yang paling baik, ya, cara yang paling baik. Nanti baiknya seperti apa akan dijelaskan oleh Miss Nike. Kemudian yang berikut adalah restitusi juga fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi dia lebih ke karakter. Kenapa karakter? Karena ketika anak menyadari kesalahannya dan dengan kalimat penguatan dari kita, maka dengan sendirinya besok atau lusa dia akan mengalami suatu perubahan karakter. Karena ketika dia mau melakukan itu, dia sadar bahwa itu sebenarnya tidak baik, begitu. Kemudian yang berikut adalah restitusi itu menguatkan, ya. Ini restitusi fokus pada solusi. Jadi solusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan demikian maka ketika kita melakukan suatu proses restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka dengan sendirinya anak itu ke depan dia akan menjadi seorang pribadi yang tidak insecure, kemudian pribadi yang percaya diri dan pribadi yang berkarakter. Dan itulah yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, agar anak-anak itu menemukan kembali sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat samanya, sehingga dia dapat menemukan jati diri yang sesungguhnya untuk mencapai kesuksesan dirinya di masa depan. Jadi kita sebagai guru itu tugas kita hanyalah menuntun, bukan menuntut. Jadi T yang di belakang itu kita ganti dengan M, menuntun, not menuntut, ya. Kasus yang saya ambil antara saya dengan siswa saya bernama Lena, yang mana karena dia tidak mengumpulkan tugas, sehingga berdasarkan konsekuensi atau kesepakatan kelas yang kami lakukan, yaitu dia tidak boleh mengikuti ujian semester, ya. Jadi ini kasusnya, dialognya seperti ini. Kemudian dalam restitusi itu ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nanti lebih jelasnya seperti apa akan dijelaskan oleh Miss Nike. Kemudian materi yang saya sampaikan untuk kita semua, tentang jawabnya nanti setelah kami bertiga selesai pemaparan materi, baru kita akan melakukan sesi tanya jawab. Oke, sebelum ini dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada rekan saya Ibu Regina Suarez. Oke, baik. Apakah masih semangat? Luar biasa. Butuh es bikin. Kayaknya dari tadi kita sudah duduk lama, jadi berdiri dulu. Kita kasih lurus kaki dulu, baru kita mulai. Oke. Ingat lagu Topi Saya Bunda. Bisa? Pasti bisa. Jadi nanti di kata bundar itu tidak boleh mengeluarkan suara. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Topi saya
Oke, ternyata masih fokus. Oke, silakan duduk. Oke. Baik, kita akan masuk di materi yang berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, sekarang Ibu mau tanya sedikit dulu kepada teman-teman, Bapak Ibu guru yang ada. Kira-kira ada yang tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Menurut saya itu aturan kelas yang sudah disepakati bersama. Oke, terima kasih. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah aturan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi materi keyakinan kelas ini seperti Miss Yufi ini sudah katakan bahwa itu adalah aturan yang disepakati bersama wali kelas dengan siswa-siswanya yang di dalam kelas. Jadi sebelum memulai pembelajaran itu bukan hanya wali kelas, tetapi guru mata pelajaran pun bisa melakukan keyakinan kelas. Jadi sebelum memulai pembelajarannya mungkin ada kesepakatan awal. Jadi seperti tadi materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kesepakatan kelas kita buat pasti ada konsekuensinya. Jadi yang kita sudah sepakat bersama lalu ada yang melanggar, berarti konsekuensinya apa? Seperti itu ya keyakinan kelas. Ya baik, jadi keyakinan kelas itu contohnya kalau kita mau naik sepeda motor, pasti kita membutuhkan yang namanya helm. Nah, tujuan kita memakai helm itu untuk apa? Untuk apa kalau kita memakai helm? Menjaga keselamatan. Berarti nilai dari memakai helm itu adalah keselamatan. Jadi sama halnya dengan keyakinan kelas. Pasti ada nilai yang ingin kita mau capai sehingga kita melakukan yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama wali kelas dengan murid-muridnya, dan itu berasal dari pikirannya sendiri. Jadi contohnya di dalam kelas itu ada 20 anak, masing-masing mengeluarkan pikirannya, pendapatnya, kira-kira apa yang mau dibuat di dalam kelas atau kesepakatan apa yang mau dibuat sehingga kelas itu yang mereka impikan itu seperti apa. Jadi mereka mengharapkan tuh kelas impiannya di kelas itu supaya duduknya tenang, kelas itu harus bersih, kelas itu harus ramah, harus nyaman. Jadi saat mereka belajar itu bisa nyaman, bisa aman. Nah, itu ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dilakukan atau harus disepakati lewat keyakinan kelas. Jadi kalau kita membentuk keyakinan kelas, berarti ada kolaborasi antara guru sama siswa-siswi yang di dalam kelas. Tujuannya untuk apa? Mencapai atau mewujudkan yang namanya kelas impian. Tadi seperti yang contoh, tujuan dari memakai helm adalah supaya bisa selamat sampai tujuan. Kalau sampai di jalan mungkin ada jatuh sedikit pun, kepalanya bisa terlindungi dari helm. Jadi sama juga dengan keyakinan kelas juga seperti itu. Ada tujuannya supaya kita bisa mencapai impian di dalam kelas. Contoh, keyakinan kelas menjaga kebersihan dan menghargai teman dan guru. Contoh, ada kata-kata biasanya kita bilang begini, jangan buang sampah sembarangan. Kebiasaan kita atau sebelum saya mengikuti CGP,
Mungkin itu kata-kata yang sering saya keluarkan. Bertus, jangan buang sampah sembarangan di dalam kelas. Seperti itu. Tetapi dengan mempelajari materi keyakinan kelas, kata-kata itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Jadi kita sepakat bersama, kata-kata yang tadi jangan kita rubah menjadi apa? Jagalah kebersihan. Seperti itu. Jadi nilai yang kita mau dapat itu adalah nilai apa? Kebersihannya. Seperti itu. Jadi tadi yang memakai helm, nilai keselamatannya yang kita dapat. Kalau jagalah kebersihan, nilai yang kita dapat adalah kebersihan. Seperti itu. Jangan terlambat lagi. Kita ubah menjadi tepat waktu. Hadir tepat waktu. Jadi kata jangan itu kita ubah. Jadi itu kita lakukan itu bukan guru sendiri atau wali kelas sendiri yang melakukan keyakinan kelas itu, tetapi bersama anak murid. Tujuannya mereka juga tahu apa yang kita sepakati bersama, sehingga pada saat melanggar itu kesepakatan, mereka tahu. Tadi seperti materi sebelumnya bahwa nanti juga akan sampai ke situ, sehingga segitiga restitusi itu kita laksanakan, mereka sudah tahu. Oh iya, yang ini yang saya langgar. Seperti itu, karena sudah ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu berbeda dengan aturan. Contoh, bedanya di mana? Aturan itu yang mungkin dari pimpinan langsung sudah. Ini peraturan sekolah diberikan, entah suka tidak suka harus mengikuti. Seperti itu. Tetapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berarti ada diskusi atau ada kolaborasi antara siswa dengan guru untuk menyepakati suatu aturan yang disepakati bersama. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat ini harus lebih abstrak, yang mudah diingat. Jangan sampai kita buat ini panjang-panjang. Contoh, menjaga kebersihan tadi. Kita buat kalimat panjang, tapi anak-anak tidak ingat apa yang dia mau buat. Jadi kata-katanya harus lebih sedikit, mudah diingat. Jagalah kebersihan. Jadi mereka sudah tahu kalau ada sampah buang di situ, tidak perlu kita teriak-teriak lagi. Tapi mereka sudah tahu bahwa kesepakatan kelasnya adalah jagalah kebersihan. Jadi mereka ambil. Atau hari ini tugas kumpul PR. Mereka sudah tahu bahwa ada kesepakatan adalah tepat waktu. Jadi tepat waktu itu bukan hanya masalah terlambat, tetapi masalah kumpul tugas itu pun sudah masuk di dalam tepat waktu. Jadi kalau bagi anak-anak yang contoh dia terlambat kumpul tugas, pasti sudah ada kesepakatan dari awal. Kalau nanti kamu kumpul tugasnya terlambat, berarti kamu Ibu Miss kasih lagi soalnya tambah 20% lagi. Intinya ada kesepakatan awal. Nah, kalau tidak ada kesepakatan awal, langsung kasih itu sudah masuk pada hukuman lagi, bukan lagi konsekuensi, tetapi itu sudah masuk pada hukuman. Jadi berupaya pernyataan universal, berarti itu nilai-nilai yang tadi kita sudah disepakati, harus semua yang kita sepakati dan kita lakukan itu harus ada nilai-nilai positif yang harus didapatkan. Jadi semua bentuk kesepakatan yang di dalam kelas itu ada nilai-nilai yang ingin kita capai. Dan yang berikut sesuai dengan kondisi kelas. Jadi kita tahu di kelas ini kondisinya seperti apa, kita buat kesepakatan pun seperti itu. Dan kita harus kesepakat bersama, itu tujuannya kita tahu ini si A ini punya karakter begini, si B seperti ini. Jadi membuat kesepakatan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas. Dibuat dalam bentuk positif. Tadi saya sudah sampaikan bahwa harus munculkan tuh jangan ada kata jangan, tidak boleh, tetapi harus
positif. Jagalah kebersihan, datangnya tepat waktu, seperti itu. Dan semua warga sekolah ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Tadi harus ada kolaborasi sehingga mereka tahu nih, oh iya kalau saya sudah buat ini, mereka langsung sadar, oh iya kayaknya saya sudah melanggar nih yang kemarin kita sepakati. Jadi kalau dia buang sampah langsung dia ingat, aduh itu langgar yang keyakinan kelas yang ada tempel di kelas dan yang sudah disepakati. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 2 SD. Jadi seperti gambar yang di sebelah ini saat itu saya masuk dengan anak-anak kelas 2 waktu itu, bahwa kira-kira kalian punya kelas ini seperti apa? Ada yang bilang bersih bu, aman bu, apalagi kelas 2 SD. Mereka senang kalau yang hal-hal begini itu mereka antusias sekali. Jadi silakan tulis di situ. Jadi yang warna kuning itu kelas impian mereka. Mereka mau jadi apa? Mau jadikan kelas mereka itu apa? Indah, aman, nyaman. Nah, mereka tulis di warna hijau. Lalu yang warna pink itu adalah kesepakatan. Untuk mencapai kelas impian yang di warna hijau, kita tulis kesepakatannya apa-apa. Masing-masing tulis dia punya maunya seperti apa. Kita tulis, kita sepakati bersama, dan anak-anak tempel di situ. Dan sebelum di slide itu, mereka akan menempel pada kertas karton dan tempel di ruang kelas mereka. Jadi setiap hari mereka masuk lihat supaya tidak lupa bahwa ada kesepakatan yang sudah disepakati di kelas. Dan untuk mencapai kelas impian mereka, kesepakatan itu mereka masuk keluar selalu melihatnya supaya tidak lupa. Jadi kalau mereka melanggar, mereka sudah tahu. Nah, jadi keyakinan kelas itu kita bisa buat juga dalam bentuk poster juga. Jadi kalau selain di karton, kita juga bisa buat dalam bentuk poster yang mungkin lebih desain lebih bagus supaya bisa anak-anak kalau lihat ada gambar-gambarnya, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Dan kalau mau masuk kelas harus ketuk pintu dulu, bukan langsung serobot masuk. Jadi ada kesepakatan kelas. Nah, tujuan dari kesepakatan kelas itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, menumbuhkan tanggung jawab dan kedisiplinan, serta memperkuat kerjasama dan partisipasi aktif. Nah, keyakinan ini juga bertujuan untuk menghormati keragaman, membangun kepercayaan dan kejujuran, serta mendukung pembelajaran mandiri. Dengan demikian diharapkan tercipta suasana kelas yang harmonis dan inklusif, di mana semua anggota merasa dihargai dan didukung. Karena kesepakatan kelas ini kan sudah semua anak terlibat, jadi tidak ada yang bilang, itu luput kesepakatan kelas, kita kan sonde ya, bahasa Kupang seperti itu ya. Tetapi anak-anak semua terlibat, jadi mereka tahu itu hasil kesepakatan bersama. Nah, kita lanjut pada materi yang berikut, yaitu kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu di sini coba kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Kira-kira kita Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Rehoboth ini, apakah kita punya motivasi seperti apa? Hanya diri kita sendiri yang tahu. Jadi mengapa kita melakukan segala sesuatu? Jadi kita mau melakukan segala sesuatu itu pasti punya motivasi, pasti punya tujuan. Dan sebaliknya itu juga yang dilakukan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita melakukan segala sesuatu pasti punya motivasi, punya tujuan. Tadi juga sudah disampaikan beberapa contoh-contoh yang sudah dipaparkan bahwa anak-anak
ingin menjadi anak yang baik, ada motivasinya. Mungkin Missnya bilang begini, lu besok jangan terlambat lagi ya, nanti Miss siapkan biskuit. Berarti dia punya motivasinya itu dari luar atau dari dalam? Dari luar. Karena apa? Iming-imingnya tadi sudah dijanjikan apa? Biskuit. Nah itu berarti dari luar. Nah coba kalau dari dalam diri, tanpa itu biskuit yang dijanjikan oleh wali kelas, dia akan tetap melakukan yang terbaik. Dia akan tetap belajar dengan dia karena dia sadar bahwa dia adalah seorang anak yang harus belajar untuk menjadi anak yang pintar. Berarti harus rajin sekolah, harus rajin belajar. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu guru. Motivasi kita untuk apa? Mendidik anak-anak kita. Apalagi kita punya moto mentor, mendidik. Jadi kita mendidik bukan karena motivasi gaji, tapi benar-benar motivasi dalam diri. Nah kalau datang mengajar karena gaji, itu berarti motivasinya adalah eksternal, dari luar. Tetapi seorang pendidik adalah motivasinya harus benar-benar dari dalam diri, bahwa saya tujuan sebagai seorang guru untuk mendidik, untuk mengarahkan, untuk menuntun anak ini menjadi anak yang baik. Seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah memiliki motivasi. Jadi yang perlu kita refleksi diri adalah motivasi kita ini seperti apa. Motivasi kita melakukan segala sesuatu ini dalam diri saya atau dari luar. Orang lain yang mendorong saya untuk melakukan itu atau dalam diri saya. Seperti itu ya. Kembali pada kita masing-masing. Nah, jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi motivasi itu adalah dorongan dalam diri. Jadi kalau dorongan dalam diri melakukan karena lihat ada dijanjikan karena ada hadiah, berarti itu motivasi eksternal. Jadi anak itu disiplin, dia takut karena dia ada itu dari luar. Contohnya tadi dari hukuman yang nanti kalau ini hari saya terlambat pasti saya dihukum akan lari keliling lapangan 15 kali, karena itu dari luar. Jadi dia disiplin bukan karena dalam dirinya untuk mau jadi anak yang tepat waktu, hadir tepat waktu, tetapi karena takut dihukum. Nah, untuk supaya mencapai disiplin itu harus benar-benar motivasi itu harus dari dalam diri anak tersebut. Jadi motivasi perilaku itu ada dari dalam dan dari luar. Jadi tadi sudah disampaikan. Nah, menurut Dian Gosen itu motivasinya ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Nah, kalau eksternalnya itu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Jadi murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berarti motivasi dari luar. Lalu motivasi kalau dari dalam, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga dari luar. Nah, kalau yang dari dalam, murid akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Itu dari dalam. Dan semua yang kita lakukan, ingin kita capai adalah benar-benar harus motivasi dari dalam. Nah, tujuan dari perilaku manusia itu untuk menanamkan motivasi yang ketiga, yang dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki
motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi ini kita sudah masuk di materi yang berikutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak itu melakukan hal yang bertentangan dengan nilai kebajikan, berarti kita harus perlu cari tahu. Pasti ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Mungkin Bapak Ibu Guru bisa kasih saya sedikit gambaran kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Mungkin dari saya, dan selama ini saya lihat selama saya mengajar di sekolah, kebutuhan dasar manusia yang paling sering dibutuhkan anak-anak kita itu adalah kebutuhan kasih sayang mereka dan juga kebutuhan akan makanan dan minuman. Itu yang selama ini saya perhatikan sih. Terima kasih. Oke, tangan. Selain makanan dengan kasih sayang, apalagi? Soalnya ada 5. Sebelum kita buka, kasih. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan semua usaha terbaik kita dalam rangka kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi. Nah, ini kebutuhan dasar manusianya. Tadi sudah disampaikan adalah kasih sayang dan makanan minuman itu adalah di bertahan hidup. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Contoh, kalau kita di dalam kelas, ini anak setiap hari ini kalau dia datang sekolah, dia ambil dia punya teman, punya bekal, lalu dia makan. Dan kita kalau melihat itu, kita langsung memberi hukuman, karena hari ini kau sudah kedapatan makan teman punya bekal, jadi kau keliling lapangan 10 kali. Dan materi hari ini mengajarkan kita untuk kita harus panggil dia. Kenapa Jackson kamu ambil teman punya bekal dan kamu makan? Kita cari tahu dulu. Siapa tahu ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan itu. Dan dari situ kita bisa tahu, oh iya, tadi pagi buru-buru tidak makan karena saya sudah terlalu lapar. Saya lihat teman punya bekal lalu saya makan. Seperti itu. Jadi segala sesuatu atau tindakan yang dilakukan oleh siswa kita, kita harus panggil, tanyakan dia dulu. Siapa tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Salah satunya tadi pagi mungkin dia tak buru-buru, takut terlambat, dia tidak sarapan pagi. Sehingga pada jam istirahat, dia juga tidak membawa uang. Dan dia sudah karena kebutuhannya benar-benar sudah tidak tahan, dia melakukan itu. Seperti itu. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima atau dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, banyak sekali anak-anak kita yang kurang mendapat kasih sayang. Contoh, kalau di rumah kebanyakan orang tua ya, hari ini pergi ke sawah. Intinya kau pergi ke sekolah. Jadi dia di rumah, kau pergi ke sekolah dan tidak ke sekolah. Intinya orang tua pergi ke kebun, bekerja di kebun,
supaya ada hasil untuk bisa dimakan. Padahal anak-anak juga membutuhkan kasih sayang, mungkin butuh pelukan dari orang tua. Nah, kadang anak-anak melakukan segala sesuatu di sekolah, kita harus cari tahu. Yang dia lakukan ini pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin di lingkungan rumahnya itu dia tidak pernah mendengar kata yang lembut, yang ada tuh kasar terus, sehingga dia lagi mencari kira-kira siapa yang mengasihi saya, kira-kira siapa yang bisa menerima saya, kira-kira siapa yang bisa mendengar cerita saya, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mencari tahu kebutuhan dasar anak-anak kita itu seperti apa. Lalu yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi anak-anak kita pun membutuhkan itu. Dan kadang kita guru-guru pun membutuhkan itu. Setiap hari karena kita melihat, oh ya si A kau yang ini hari memimpin doa. Padahal ada satu di pojok sana yang dia dalam hatinya juga ingin sekali ditunjuk oleh ibu gurunya untuk bisa memimpin doa. Seperti itu. Tapi karena kita melihat yang satu, saya bu. Karena tidak semua anak memiliki karakter yang sama. Pasti mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai bapak ibu guru, kita harus bisa mempelajari atau mengetahui karakteristik anak-anak kita. Terutama 5 kebutuhan dasar manusia ini kita harus tahu, sehingga kita melakukan atau memberikan sebuah tindakan sesuai, dan itu bisa mengubah. Dan ada kebebasan, ada mandiri, yaitu memiliki pilihan. Jadi di dalam kelas kita memberikan ruang diskusi buat mereka. Jadi masing-masing mengeluarkan pendapatnya, bisa supaya ada kerjasama, lalu diberi kesempatan untuk mereka mempresentasikan dan punya hasil diskusi. Lalu ada kesenangan. Nah, kesenangan itu ada waktu bermain. Kadang kita batasi. Pokoknya tidak istirahat, hari tidak istirahat sampai jam pulang karena melakukan kesalahan. Padahal ada kebutuhan dasar manusia yaitu bermain. Ada waktunya mereka bermain. Jadi boleh bermain, tapi ingat ya, nanti kamu punya tugas ini belum selesai, atau selesaikan ini habis itu bermain. Jadi kita sebagai para pendidik, kita harus mengetahui anak-anak kita. 20 anak kita, ada 20 karakter yang harus kita tahu. Anak-anak kita yang mana yang belum dipenuhi. Jadi kalau kita melakukan cara ini dia belum berubah, kita cari tahu lagi, gali lagi kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi, sehingga anak itu seperti itu. Karena tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal, hanya caranya, karakternya yang belum kita tahu, atau belum ada strategi yang pas. Jadi mari lewat materi ini saya pun belajar, kita sama-sama belajar untuk mulai hari ini untuk tahu kira-kira kebutuhan anak-anak kita ini, 5 kebutuhan ini sudah terpenuhi atau belum. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran, kita cari tahu ini dulu, baru memberikan dia konsekuensi. Oke, jadi itu saja materi dari saya, dan terima kasih untuk perhatiannya, dan kita akan lanjut pada materi yang berikutnya, dan waktunya saya serahkan kepada teman Ibu Aniki Ratubale. Waktunya saya silakan. Materi selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi yang tadi sudah disampaikan oleh teman CGP saya berdua, Ibu Sermi dan Ibu Cina. Nah, sebelum saya masuk dalam materi 5 posisi kontrol, saya ingin menyimpulkan dari beberapa materi tadi yang sudah terlewati, kita sama-sama sudah belajar bersama tadi, bahwa semua materi ini adalah tujuannya itu untuk menciptakan budaya positif. Nah,
Tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk kita menanamkan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi orang yang kita inginkan, dan mereka lebih menghargai diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika peserta didik kita memiliki motivasi tersebut, maka motivasi tersebut akan berdampak jangka panjang atau tidak hanya untuk sementara, tetapi akan mereka bawa sepanjang kehidupan mereka, di mana karakter mereka itu akan mempengaruhi setiap tindakan dan apa yang menjadi tujuan mereka ke depan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada posisi kontrol guru. Di sini, baik, kontrol guru yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, kita belajar dari buku Dian Gassen yang buku restitusinya itu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan. Jadi sebagai guru kita harus menyadari posisi kontrol kita itu seperti apa. Nanti kita akan masuk dalam 5 posisi guru itu apa-apa saja. Tetapi di sini saya ingin memberikan sedikit pengantar bahwa dari buku Dian Gassen ini mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin selama di kelas atau selama di sekolah. Nah, apakah pembelajaran atau tindakan yang kita lakukan selama ini sudah efektif atau belum menurut Bapak Ibu? Ibu Ayu bagaimana? Menurut saya belum efektif. Ibu Ayu belum efektif. Begitu juga dengan teman-teman. Pembelajaran yang kita lakukan selama ini sudah berpusat pada murid atau belum? Kemudian apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid atau belum? Dan bagaimana? Mengapa hal itu terjadi? Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William, maka Gassen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru yang diterapkan sebagai seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kontrol guru itu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat bisa juga sebagai teman, dan yang kelima bisa juga sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, selama kita mengajari anak-anak didik kita, selama ini posisi kontrol apa yang paling dominan atau yang paling sering kita perankan? Saya ingin bertanya. Bapak Ibu kan tiap hari di kelas sudah begitu melewati banyak tahapan, banyak anak-anak yang sudah kita temui, banyak karakter. Nah, semakin banyak anak-anak yang kita temui, begitu banyak persoalan juga yang kita alami atau sebagai pengalaman dari kita. Nah, posisi kontrol apa yang sering kali kita pakai itu sebagai guru di sekolah, itu posisi kontrol apa? Ibu Yunda, posisi kontrol apa biasa? Jadi mungkin selama saya bertugas sebagai pendidik di sini, terkadang saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dalam situasi tertentu. Terkadang saya juga dalam situasi tertentu saya mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah untuk anak-anak saya. Kemudian terkadang pula saya dalam situasi tertentu saya mengambil posisi sebagai pemantau. Yang memantau aturan dan tindakan yang dibuat anak itu apakah sesuai atau tidak. Dan di kondisi tertentu juga saya mengambil posisi kontrol sebagai teman untuk hal-hal tertentu yang saya rasa saya perlu pendekatannya sebagai seorang teman. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk Ibu Yunda. Ya, jawabannya yang sangat luar biasa. Masih ada lain mungkin? Ibu Priska? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Posisi kontrol sebagai guru yang biasa saya lakukan di dalam kelas, terutama saya kan mengampu kelas 2. Nah, di dalam kelas itu saya selalu memposisikan diri itu sebagai teman. Kenapa sebagai teman? Karena anak-anak saya kan masih kecil. Mereka itu butuh teman untuk
seperti bermain atau bercerita tentang keadaan-keadaan mereka di rumah. Nah, ada satu cerita, anak saya, dia bapaknya sudah meninggal. Kenapa saya sampai posisinya diri sebagai teman? Dia menangis, lalu anak-anak yang lain datang, "Ibu, dia nih menangis." Lalu saya bilang, "Oke, nanti ibu ke kelas." Sampai di kelas saya ajak dia berbicara, saya tempatkan diri saya sebagai teman. Dari situ dia mulai cerita. Dia bilang, "Tadi malam beta mimpi Beta bapak datang. Saya lihat air matanya sudah mengalir." Oh, berarti dengan cara pendekatan sebagai teman, saya bisa tahu anak-anak saya itu seperti apa. Dan satu lagi, saya itu sebagai pemantau. Terima kasih. Jadi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Teresa. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai pendidik ini posisi yang paling sering kita lakukan atau sering kita bermain peran itu hanya di posisi penghukum. Jarang ada guru yang mau memposisikan dirinya itu sebagai posisi penghukum. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Namanya dihukum pasti berhubungan dengan kekerasan fisik. Contohnya, kalau kita tidak tahu kalau untuk masih yang umum pasti kita lihat, oh ini hukum berarti dia dijatuhi hukuman mati, dia dijatuhi hukuman penjara. Nah, ketika dalam dunia pendidikan, maka seorang pendidik mempunyai caranya untuk mempunyai cara atau mempunyai trik untuk bisa menerapkan hukuman. Hukuman dalam artian di sini bahwa seringkali kita menggunakan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar sebenarnya kita usir dia pulang. Dia datang terlambat, kita bilang. Kita tidak pakai tanya alasan lagi kenapa. Yang ada kita langsung bilang, ini kenapa dia datang terlambat dengan pakaian yang sudah tidak seragam lagi, terus sepatu pulang ganti. Menurut Bapak Ibu, apakah sebagai pendidik ketika kita menerapkan hukuman dengan cara verbal seperti itu, maka itu akan berdampak pada psikis anak atau tidak? Berdampak atau tidak? Berdampak. Itu berdampak pada psikis. Bisa saja dia sampai ke rumah, dia bilang, besok mau ke sekolah lagi karena beta sepatu sudah ada. Beta pasti beta malu, beta sepatu sendiri yang berbeda, beta seragam sendiri yang berbeda. Nah, dari pelajaran itu kita akan belajar bahwa sebagai posisi penghukum, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa akan mengatakan bahwa semua sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Tidak harus dengan menggunakan cara mengusir mereka pulang atau memberikan mereka berlutut. Zaman dulu atau masih kayak kita lihat 2-3 tahun yang lalu, mungkin kita masih menerapkan posisi penghukum. Anak tidak kerja PR, kita kasih dia berlutut. Anak datang terlambat, kita kasih dia lari keliling lapangan. Tetapi ketika kita akan belajar dalam 5 kontrol posisi guru ini, maka Bapak Ibu pasti akan lebih memahami bahwa kita sebagai guru harus bisa berada pada posisi 5 posisi kontrol ini. Bila perlu kita harus sampai pada posisi terakhir ini yang posisi manajer itu. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Sabar. Itu ada contoh-contoh kata-kata yang bisa kita perhatikan bahwa guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu ada kata-kata yang sudah saya cantumkan di sini. Contohnya itu, patuhi aturan saya atau diawasi. Itu adalah salah satu dari beberapa kalimat yang sudah saya gunakan kata-kata kekerasan. Bukan tidak hanya tadi saya bilang namanya hukuman pasti menggunakan fisik, tetapi dalam berhukum
bisa juga dengan menggunakan kalimat verbal atau secara berbicara saja secara kasar, itu kita sudah masuk dalam penghukum. Baik, slide selanjutnya. Ya, hasil dari posisi sebagai penghukum tadi, ini yang kita lihat hasilnya seperti ini. Ketika kita menggunakan kata-kata yang kasar atau kekerasan, otomatis akan berdampak pada psikis murid. Mungkin saja murid itu akan menyimpan dendam, atau dia akan bersifat lebih agresif atau lebih kasar tanpa kita duga. Bisa saja murid tersebut dia tidak lagi mau mendengarkan, dia bisa saja lari pulang dari sekolah, tadi seperti saya kasih contoh, atau bisa saja dia membuang bukunya dan dia mencoret-coret buku teman-temannya, bisa seperti itu. Kita tidak tahu karakter anak itu seperti apa, tetapi kalau kita lihat bahwa perkataan kita bisa menyakiti hati anak-anak, pasti anak-anak yang tidak merasakan tadi kebebasan seperti tadi sudah disampaikan oleh teman saya tadi tentang keyakinan keras itu atau kebutuhan hidup, maka anak-anak pasti akan lebih menjadi memberontak seperti itu. Jadi rasa bersalah atau malu. Nah, pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah, kita sebagai guru kita akan memposisikan diri sebagai kita pembuat rasa bersalah. Kita akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Seperti dia akan merasa bahwa mereka tidak mengasihani kami, mereka tidak memikirkan kami sebagai guru. Pasti di situ anak-anak akan merasa terpukul. Ini kita buat seperti ini, pasti masalahnya nanti ibu yang kena tegur dari kepala sekolah, atau ibu yang akan ditegur oleh teman-teman guru yang lain. Nah, dalam posisi ini pasti banyak anak-anak yang akan merasa bahwa apa yang dia perbuat itu akan berdampak pada orang lain. Nah, dalam hal ini dia akan berdampaknya pada siapa? Pada teman-teman sekelasnya. Bisa saja teman-teman sekelasnya dihukum karena kesalahan yang dia perbuat. Atau bisa saja Bapak Ibu guru ditegur oleh kepala sekolah karena kesalahan yang dia perbuat. Jadi kita juga harus bisa membuat sebagai pembuat rasa bersalah juga, itu penting. Karena yang kita tahu bahwa guru itu harus dihormati, guru itu tidak sembarang untuk kita. Bagaimana? Guru itu tidak sembarang untuk anak-anak bisa berkata kasar atau apa. Tetapi dalam 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru kita harus bisa merendahkan diri. Merendahkan diri dengan cara apa? Bukan seperti kita meminta maaf atau apa. Tidak. Kita akan menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali niat dan rasa bersalah dari anak tersebut. Ya. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kalau kita ada di posisi rasa bersalah, maka ini kalian lihat. Murid akan lebih merasa bersalah. Bersalah karena dia telah mengecewakan guru, bisa juga dia mengecewakan teman-temannya. Kemudian kalau sikap kita seperti ini, bahwa ini akan lebih berbahaya karena emosi itu yang tadi saya bilang, kita tidak tahu dampak emosi dari setiap anak itu seperti apa. Jadi kita juga kadang harus bisa merendahkan diri dengan cara apa? Ini tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, murid akan merasa tertekan. Nah, dalam keadaan tertekan inilah ini yang kita bisa perhatikan bahwa emosinya itu kadang bisa meledak atau kadang emosinya itu tidak bisa lagi terkontrol. Seperti itu. Baik, lanjut yang ketiga, kita akan belajar bersama sebagai posisi teman. Nah, guru dan orang tua harus bisa menjadi teman untuk anak-anak. Nah, kalau kita di sekolah dalam posisi ini, kita tidak akan menyakiti murid, namun kita akan mengontrol murid untuk melalui persuasi atau secara tatap muka, empat mata dengan anak tersebut. Nah, posisi teman pada guru ini akan berdampak positif, bisa juga berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif. Nah,
baik dan humor, atau kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa dianggap bercanda. Ini contohnya ada di sini, kita lihat. Ayo bantulah diri bapak ya. Ya, kita bilang mari dulu tolong bantu ibu dulu. Ini ibu ada butuh bantuan ini. Nah, itu pasti mereka lebih semangat. Atau kita bilang ayo ingat, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti kita bereskan sama-sama, atau nanti biar ibu yang bereskan. Itu membuat menjadi kalimat ajakan atau kalimat antar sesama teman. Kita bisa pakai kalimat yang bisa sama-sama mengajak anak itu untuk berada posisi antara guru dengan siswa itu tidak lagi sebagai guru dan siswa, tetapi sebagai teman. Baik, selanjutnya ya, hasilnya itu guru akan merasa lebih senang, kemudian akan merasa akrab. Begitu juga dengan siswa. Nah, bila ada masalah, pasti dia akan bisa mengendalikan dirinya. Mengendalikan dirinya dengan cara apa? Pasti dia akan pergi, ibu, ini tadi dia ada ambil beta buku. Ibu, ini tadi dia bikin beta. Nah, dalam posisi itu pasti kita juga akan merasa nyaman. Begitu juga dengan anak-anak itu. Ih, tadi beta pilih ibu tadi dia dimarahin. Siapa? Dia dimarah ini. Jual tadi, tadi pukul beta. Dia akan merasa terlindungi, dia akan merasa aman, dia akan merasa didengar ketika dia membuat gurunya itu menjadi teman. Begitu juga dengan guru. Ketika kita memposisikan guru, anak murid sebagai teman, pasti anak murid juga akan merasa nyaman ketika mereka berbicara dengan kita. Saat ini kita akan belajar bahwa posisi teman antara guru dengan siswa itu penting. Penting dikala bukan cuma di dalam kelas. Kalau di dalam kelas ya boleh kita posisikan dulu, tapi kita ingat situasi dan kondisinya itu seperti apa. Bukan semuanya kita harus pakai posisi teman. Yang keempat, sebagai tim pemantau. Pemantau artinya kita bisa mengawasi atau kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, pada posisi ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya, kita akan menggunakan konsekuensi atau sanksi yang sudah diperbuat oleh seseorang. Nah, ada kalimat yang seperti ini. Peraturannya apa? Atau apa yang telah kita perbuat? Apa yang telah kamu perbuat? Sehingga kamu bisa kena sanksi seperti ini. Ini sebagai posisi pemantau. Jadi kadang kalau anak-anak kita sudah dihukum, pasti kita hanya berdiri dari jauh dan kita hanya lihat. Ini anak ini dia sudah selesaikan, dia punya tugas belum, dia punya hukuman sudah selesai atau belum, seperti itu. Tetapi sebagai tim pemantau, kita juga harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kita punya konsekuensi atau hukumannya atau sanksi yang kita buat untuk anak-anak. Tidak sembarang kita kasih konsekuensi habis, terus kita lepas begitu saja. Tidak. Ada caranya itu, kita panggil lagi, kita buat lagi restitusi. Tetapi setelah itu baru habis dari materi ini kita akan lanjut pada materi segitiga restitusi. Baik, kita lihat hasil dari sebagai pemantau tadi bahwa kita akan dapat mengerjakan sesuatu jika kita dipantau oleh guru. Begitu juga dengan siswa. Kalau siswa kita pantau, otomatis dia akan mengerjakan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab. Cepat, kalau tidak kita sampai pulang. Kalau tidak selesai, berarti kita kerja tambah banyak lagi. Nah, begitu juga dengan kita guru. Kita guru juga, tadi saya bilang tidak sembarang kita memberikan sanksi atau konsekuensi. Kita harus bertanggung jawab sampai kita bisa menemukan hasil dari konsekuensi atau sanksi yang kita buat atau kita berikan kepada anak tersebut. Yang kelima, ini posisi manajer. Posisi manajer ini posisi yang paling ideal. Kenapa? Pada posisi ini guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, yaitu dengan mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas setiap perilaku atau kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, di sini contoh kalimat yang kita sama-sama pakai dengan antara guru dengan siswa itu, kita tanya apa yang kita yakini, keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini atau kita buat. Terus kita
tanya, apalagi yang apakah kamu meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Atau kita bilang, apakah kamu bisa memperbaiki kesalahan yang kamu perbuat? Dengan cara apa kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, kata-kata seperti itu bisa membuat kita semakin percaya diri bahwa apa yang kita buat untuk anak-anak atau apa yang kita selesaikan bersama dengan anak-anak, semua itu akan berdampak ketika kita memantau perkembangan anak-anak. Apakah anak-anak ini sudah bisa mengakui kesalahannya atau belum, mengakui keyakinan keras apa yang dia langgar, atau dia mengakui bahwa yang saya perbuat ini baik atau tidak, atau berdampak pada masa depan saya atau tidak. Dan yang terakhir, dari posisi manajer ini kita dapat belajar bahwa anak-anak dapat menemukan jalan keluar atau permasalahan atau kesalahan yang dia perbuat itu, dia akan lebih meyakini, dia lebih merasa bersalah, dan dia akan lebih menunjukkan perubahan atau tingkah laku setelah dia mengakui kesalahan yang dia perbuat. Ya, ini untuk sekian materi yang posisi kontrol guru ini. Mungkin ada pertanyaan nanti penerapan segitiga restitusi. Tetapi sebelum itu kita buat ice breaking dulu. 1, 2, 3. Topi saya, topi saya, kalau tidak bukan topi saya. Tepuk tangan, ternyata semuanya masih semangat. Dari kita yang terakhir, kita akan masuk pada penerapan segitiga restitusi. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit pengantar bahwa segitiga restitusi ini kita dapat melakukannya untuk apa? Penerapan disiplin di sekolah. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman CGT saya berdua, bahwa dari disiplin positif sampai pada materi yang terakhir ini, tujuannya itu hanya satu, yaitu kita menciptakan budaya positif di sekolah dengan membuat apa tadi, ada keyakinan kelas, kemudian kita sebagai guru juga harus memposisikan diri kita sebagai 5 tadi posisi kontrol itu. Nah, sekarang yang paling inti dari materi ini yaitu ini, penerapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita buat untuk melakukan kita akan melakukan beberapa tahap untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah kita. Jadi selama ini, tadi yang saya bilang, selama ini kita hanya sebagai posisi pendukung. Tetapi dengan materi pengertian restitusi ini, kita akan mempelajari kembali bahwa segitiga restitusi itu menciptakan kondisi yang aman, yang nyaman bagi peserta didik. Nah, untuk memperbaiki kesalahan dan perbuatan yang mereka perbuat. Nah, melalui restitusi ini kita dapat membantu peserta didik untuk menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian memiliki disiplin positif, dan dapat memulihkan dirinya ketika dirinya berbuat kesalahan. Nah, kita lihat di sini pengertian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini kalau kita pakai restitusi ini, pasti Bapak Ibu akan lebih semangat. Kenapa? Saya sendiri ketika saya belum mempelajari materi ini, saya merasa selama ini saya masih biasa-biasa saja. Tetapi ketika saya mempelajari modul ini, saya menerapkannya dan saya berhasil. Karena tanpa saya harus pakai kekerasan, anak pun pasti akan mengikuti, atau anak juga akan merasa aman ketika saya menggunakan restitusi ini. Ya, segitiga restitusi ini mempunyai tahapan. Di sini kita lihat ada 3 tahapan.
Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa berdasarkan prinsip yang kita buat, kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tergantung bagaimana kita mau memperbaiki setiap kesalahan yang kita perbuat. Kemudian menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Selanjutnya masuk pada validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi pemikiran yang proaktif. Kemudian yang ketiga, validasi yang ketiga yaitu mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid akibat dari kesalahan yang murid perbuat. Selanjutnya, ya, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Tadi seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa ada cara-caranya. Kita pakai pertanyaan yang sedikit menyentuh mereka, pasti mereka akan merasa dipenuhi atau mereka merasa lebih dihargai, lebih dihormati. Kemudian yang kedua, kita mampu menanyakan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Tadi yang saya bilang, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Atau apakah keyakinan kelas yang sudah kamu langgar ini mempengaruhi karakter kamu atau tidak? Karakter kamu ke depan bagaimana kalau kamu tidak menggunakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh kasus yang sudah kita perbuat. Kita selesaikan bersama. Ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini ada dua kasus yang sudah kami selesaikan, yaitu anak yang pertama yang terlambat datang ke sekolah dan yang kedua anak-anak yang kedapatan mencontek pada saat ujian. Ya, Bapak Ibu, hanya ini materinya yang dapat kami bagikan. Untuk sesi materi ini sudah kami tutup dan kami akan buka kembali dalam sesi kedua. Kami buka dengan 3 penanya. Hanya satu sesi untuk pertanyaan dan kami buka 3 penanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Kami buka kesempatan. Baik, Miss Yunda, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memberikan pertanyaan, saya mengapresiasi teman guru Miss Selmi, Miss Gina dan Miss Nike yang dengan luar biasa membagi materi tentang diseminasi budaya positif bagi kami teman-teman guru, menjadi penguatan buat kami bagaimana kami sebagai mentor berusaha untuk menumbuhkan budaya positif itu di sekolah ini. Mungkin pertanyaan dari saya ada beberapa yang tadi saya sudah notice di dalam pikiran saya berkaitan dengan bagian yang pertama untuk Ibu Selmi. Tadi dikatakan bahwa ternyata penguatan positif yang efektif dan bermanfaat itu ternyata hanya ilusi saja. Artinya kalau kita berpikir ilusi, artinya itu sesuatu yang tidak nyata. Berarti kalau kita memberikan penguatan positif kepada anak-anak itu sebenarnya tidak efektif dan tidak bermanfaat. Bagaimana pernyataan itu bisa kita terima? Sedangkan seperti kita ketahui bahwa dalam aktivitas kita di sekolah, biasanya kita sering ketika anak ada kendala atau ada masalah, kita akan memberikan penguatan positif untuk mereka sehingga bisa membangkitkan semangat mereka yang tadinya mungkin mereka merasa bersalah atau merasa kecil hati. Kita memberikan
Tetapi tadi disampaikan bahwa ternyata penguatan positif yang efektif dan bermanfaat itu ternyata itu hanya ilusi. Apakah memang seperti itu? Kita tidak perlu harus menggunakannya lagi atau boleh digunakan dalam saat-saat tertentu. Kemudian bagian yang kedua tentang konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi dan restitusi itu tadi yang saya lihat, yang saya pahami, yang dijelaskan itu untuk konsekuensi itu artinya anak-anak itu melanggar aturannya. Kemudian ternyata sudah ada kesepakatan ketika anak-anak melanggar aturan, maka hal yang mereka dapatkan itu memang mereka sudah tahu seperti itu, memang sudah ada aturannya. Kemudian untuk restitusi itu kita membawa anak pada suatu kondisi di mana anak-anak itu nyaman dengan keadaan itu. Saya mungkin mau minta penjelasan sedikit, apakah ada perbedaan antara ketika anak-anak dibuat dalam kondisi nyaman dengan posisi restitusi dengan peraturan yang diberikan ketika adanya konsekuensi? Apakah peraturan di dalam konsekuensi itu berbeda dengan keadaan di mana anak-anak itu kita disiplinkan dengan cara restitusi seperti itu? Itu pertanyaan yang kedua dari saya. Kemudian berkaitan dengan posisi pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk peserta didik. Terima kasih banyak Ibu Gina menjelaskannya dengan luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Saya cukup sangat paham dengan penjelasan yang Ibu Gina sampaikan. Mungkin selama ini yang kita hadapi di sekolah ini, kebanyakan anak-anak itu memang secara kondisi kenyataannya itu memang 5 kebutuhan dasar manusia dari anak-anak kita yang ada di sini tuh belum terpenuhi. Terkadang kita sebagai guru itu ada batasan begitu. Oke, hari ini kita lihat anak ini dia melakukan tindakan yang salah, otomatis kita langsung berpikir pasti ada satu kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi di dalam dirinya. Hari ini kita lakukan restitusi, kemudian ternyata besok dia melakukan hal yang lain lagi, kita coba dalil lagi, oh ternyata kebutuhan dasar manusia ini yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Mungkin untuk membudayakan budaya positif itu agar kita sama-sama punya persepsi yang sama, mungkin Miss Gina bisa berbagi kepada kita, mungkin kami juga mentor-mentor muda di sini, pengendalian emosi kami juga masih terbatas. Bagaimana caranya kita untuk punya kesabaran yang lebih untuk bisa menggali ketika anak-anak itu punya suatu kendala, agar kita tahu, oh ini dia butuhnya ini. Kita tidak serta-merta langsung cepat patah semangat untuk terus menggali dengan setiap hari dengan kendala yang anak-anak sampaikan itu ternyata mereka butuhnya ini begitu. Mungkin Ibu Gina bisa membagi pengalaman Ibu Gina selama menjadi pendidik di sini. Kemudian yang bagian berikutnya, mohon maaf saya agak banyak sedikit supaya kita punya satu pemahaman yang sama di sini. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian posisi kontrol guru. Di sini kita mau punya satu pandangan yang sama bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Yang tadi disampaikan Ibu Nike itu ada 5 posisi kontrol guru, ada sebagai teman, pemantau, kemudian penghukum, pembuat merasa bersalah, dan juga manajer. Dari 5 hal ini, apakah kita sebagai guru itu sebaiknya menggunakan 5 posisi ini? Kita harus menggunakan 5 posisi kontrol ini, ataukah sebagai guru yang ingin menumbuhkan budaya positif ini di sekolah kita, apakah kita memilih di antara 5 posisi kontrol guru ini lebih efektifnya yang ini, yang posisi kontrol yang lainnya mungkin kita tinggalkan atau batasi seperti itu, dan mengapa seperti itu. Kemudian tadi ada saya lihat, maksudnya saya dengar juga penjelasannya, ketika kita berada di posisi kontrol guru sebagai teman, itu ada nilai positif dan negatifnya. Positifnya mungkin tadi Miss Priska sudah berbagi sedikit, ketika kita memposisikan sebagai teman, anak-anak akan nyaman untuk membagikan kendala mereka. Tetapi yang mungkin saya tanyakan ke Ibu Neka, bagaimana
ketika dampak negatifnya dari posisi guru sebagai teman itu negatifnya di mana seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bu Yunda, pertanyaannya begitu luar biasa dan baik, saya tambah lagi satu penanya, mungkin masih ada yang, ya, Bu Priska, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya mau memberikan satu pertanyaan tentang keyakinan kelas. Ini hanya mau samakan apa ya? Soalnya tadi dari Ibu Zina bilangnya keyakinan kelas itu harus dibuat dalam bentuk poster. Nah, di kelas saya itu ada keyakinan kelas yang saya baru tahu kalau ternyata yang selama ini saya buat itu adalah keyakinan kelas. Nah, yang saya buat itu berupa berbentuk dalam password. Nah, ada password yang saya tempel, mungkin Ibu sudah lihat. Ada itu password masuk. Ada yang bentuknya berupa kata-kata. Kata-katanya itu kalau password istirahatnya itu biasanya saya bilang kami bermain, kami bersaudara. Maksudnya saya kan biasa lihat anak-anak kan kalau sambil bermain pasti ada yang lapor, dia buku beta ibu. Makanya saya buat dalam bentuk password. Nah, dari situ banyak sekali ada perubahan-perubahan dari anak saya yang tidak ada bullying lagi. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah dalam bentuk password itu pun merupakan satu konsep atau bentuk dalam keyakinan kelas? Kalau biasa kan tadi dibilang bentuk dalam bentuk poster. Kalau yang seperti itu masih dikategorikan dalam keyakinan kelas atau tidak, Ibu? Terima kasih. Terima kasih Bu Priska untuk pertanyaannya. Masih lagi satu penanya, satu penanya, silakan yang mau. Mohon maaf agak sedikit banyak, mungkin ini supaya kita sama-sama punya pemikiran yang sama. Tadi juga dikatakan ada satu penjelasan tentang penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman untuk anak secara tidak langsung. Tapi dalam kondisi kita lihat sehari-hari, penghargaan itu bisa membangkitkan semangat dari anak-anak. Apakah memang ketika kita memberikan penghargaan itu, jika memang itu adalah sebuah hukuman, apakah memang penghargaan itu harus ditiadakan, atau apakah penghargaan itu boleh kita pakai seperti itu? Kalau memang itu sebagai hukuman untuk anak-anak secara tidak langsung yang buat mental mereka mungkin jadinya kurang bagus, karakternya mereka juga kurang bagus. Terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 1 dari Ibu Yunda akan dijawab oleh Ibu Selin. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Miss Yunda. Jadi apa yang disampaikan oleh Miss Yunda itu, maksudnya yang ditanyakan oleh Miss Yunda itu merupakan suatu cara untuk menggali supaya kita tuh memiliki persepsi yang sama dan memiliki tujuan yang sama juga dalam membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah. Penguatan positif yang berupa ilusi itu sebenarnya ini merupakan miskonsepsi ya. Jadi ini merupakan sebuah miskonsepsi yang disampaikan oleh Dr. William. Jadi sebenarnya miskonsepsi yang selama ini yang guru punya itu bahwa ada ilusi-ilusi atau ilusi itu dengan kata lain juga adalah kepercayaan tertentu bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ya seperti itu, dan lain sebagainya sampai 4 ilusi tersebut. Nah, kemudian dari ilusi-ilusi yang ada itu kita bisa maksudnya dari ilusi-ilusi yang ada ini merupakan suatu pandangan atau suatu pemikiran dari guru tentang anak didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Sehingga misalnya kalau anak itu melakukan kesalahan, berarti guru berpikir bahwa saya bisa mengontrol dia, ya misalnya seperti itu.
saya bisa mengontrol dia, dan saya bisa mengubah dia menjadi anak yang lebih baik. Padahal sesungguhnya itu adalah suatu miskonsepsi, dalam artian bahwa yang bisa mengontrol anak itu sendiri, yang bisa mengontrol anak itu adalah dirinya sendiri. Ataupun yang lebih nyatanya itu ke saya bahwa yang bisa mengontrol saya itu adalah diri saya sendiri. Sekalipun saya punya suami, tetapi walaupun dia adalah kepala keluarga, belum tentu dia itu bisa mengontrol saya. Tetapi bagaimana saya menghormati dan menghargai dia sebagai seorang suami, itu tergantung atau kembali lagi kepada diri saya. Terlepas dari suami saya membuat peraturan seperti apapun, larang saya untuk kesana kemari dan lain sebagainya. Tapi kalau dari dalam diri saya sendiri itu saya tidak punya kesadaran itu, maka tetap dia tidak bisa akan mengontrol saya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Artinya bahwa penguatan-penguatan yang kita berikan, misalnya seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari di sekolah itu, misalnya seperti ini, Beata, besok kamu jangan terlambat lagi ya. Nanti Miss kasih kamu nilai 50. Nah, menurut kita itu adalah suatu penguatan yang positif, tetapi sebenarnya itu tidak akan bermanfaat atau tidak akan efektif jika dari dalam dirinya sendiri itu tidak ada kontrol tersendiri dari dalam dirinya atau kesadaran dari dalam dirinya. Dan seterusnya hingga poin yang keempat. Mungkin itu penjelasan saya tentang pertanyaan pertama dari Misyuna. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan kedua, mungkin ada tanggapan atau ada yang mau disampaikan lagi dari jawaban saya? Bertanya juga bahwa apakah perlu ditinggalkan. Jadi pertanyaan sambungan lagi, apakah ilus-ilus itu perlu ditinggalkan atau tidak? Oke, baik, terima kasih saya. Jadi untuk membentuk suatu budaya positif di sebuah lingkungan sekolah ataupun lingkungan keluarga, jadi budaya positif ini teman-teman tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi kita juga bisa menerapkannya di dalam kita punya kehidupan keluarga. Ya, dari keluarga yang kecil dulu, mungkin dari istri, anak, dan suami. Jadi ilusi-ilusi seperti ini sebenarnya perlu ditinggalkan. Ya, kenapa perlu ditinggalkan? Karena sebenarnya kita kembali lagi ke kontrol. Pengontrolan diri seseorang itu tidak bisa dibentuk oleh orang lain. Bisa, terkecuali dia menyadari itu. Jadi misalnya seperti saya datang sekolah disiplin tiap hari tepat waktu, misalnya. Sedangkan teman saya yang lain misalnya itu sering terlambat. Kalaupun saya mengatakan bahwa Miss besok tidak boleh terlambat lagi ya, karena nanti seperti ini. Walaupun saya menegurnya setiap hari terus menerus, tetapi kalau tidak ada kesadaran dari dalam dirinya, tetap itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika ada kesadaran dari dalam dirinya bahwa saya juga mau jadi orang yang disiplin, pasti itu tanpa saya tegur pun pasti dia akan melakukannya dengan sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi yang bisa mengontrol orang lain itu adalah dirinya sendiri. Karena itu ilusi-ilusi seperti ini perlu kita tinggalkan, saudara-saudaraku yang terkasih. Mungkin seperti itu Miss Yunda. Baik, ada tanggapan dari Miss Yunda? Terima kasih banyak Ibu Selmi. Saya memahami bahwa setiap pribadi manusia itu yang mengontrolnya memang hanya diri kita sendiri saja. Walaupun semua orang mau katakan apapun itu, tapi kalau saya bilang tidak ya tidak seperti itu. Tapi dalam artian di sini, apakah maksudnya penguatan positif ini kan bagian dari kita meneguhkan ataupun kayak membangun kepercayaan atau nilai-nilai yang ada, bisa juga seperti itu bentuk penguatan positifnya. Apakah penguatan positif ini bisa bisa diadakan misalnya dengan cara kita melakukan pengkondisian. Pengkondisian ini bukan berarti ketika kita melakukan penguatan positif otomatis pribadi itu akan berubah, tetapi
kita melakukan pembiasaan sehingga dengan sendirinya timbul nilai-nilai yang ada di dalam diri peserta didik seperti itu. Mungkin itu dari saya. Apakah memang benar-benar penguatan positif itu ketika ada sesuatu ya tidak perlu kita kuatkan anak-anak kita dengan penguatan positif seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yunda. Jadi untuk penguatan positif, menyambung lagi dari ilusi-ilusi yang tadi itu adalah pikiran atau imajinasi kita ataupun mungkin sesuatu yang sudah tersave di alam bawah sadar kita bahwa kita mampu seperti itu. Nah, dan kita berpikir pun bahwa itu adalah penguatan positif yang dapat kita lakukan. Tetapi kembali lagi ke budaya positif yang kita mau terapkan di sini adalah bahwa untuk menerapkan sebuah budaya positif dalam kehidupan sehari-hari itu memang agak berat ya. Kenapa? Karena dia harus berlangsung secara terus-menerus dan konsisten ya, seperti itu. Sehingga dengan adanya kita mengenal tentang budaya positif, kita mengenal yang namanya kesepakatan kelas dan lain sebagainya dari situ maka kita akan dengan sendirinya melakukan budaya-budaya positif yang dapat kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus. Dan dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu akan dengan sendirinya akan terjadi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga kita seperti itu. Bagaimana Miss Yunda? Pas? Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Ibu Maria Gina. Jadi baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya baik. Jadi di sini tadi saya juga bersyukur bahwa materi yang disampaikan itu mudah dipahami dan mudah-mudahan materi ini menguatkan kita semua dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Jadi contoh konkret dari saya sebagai seorang pendidik yang selama ini untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, sedikit berbagi bahwa saya juga pernah menjadi wali kelas dan tahun ajaran baru akan kembali menjadi wali kelas. Karena dengan mengikuti CGP ini ternyata cara yang paling efektif adalah harus ada di dalam kelas. Jadi di tahun ajaran baru memang beberapa tahun belakang ini tidak pegang kelas dan hanya mendapat beberapa kali dalam seminggu untuk masuk kelas. Tetapi lewat kegiatan ini saya ingin sekali untuk mendapat kelas di tahun ajaran. Intinya menurut saya itu kita tetap sabar dan kita percaya bahwa anak ini adalah anak yang unik yang sudah dititipkan kepada kita dan bagaimana dia harus kita bawa seperti itu. Jadi karena namanya setiap orang itu punya karakter yang berbeda. Intinya bagaimana lewat pendekatannya kita bisa tahu oh ini dia harus seperti ini. Jadi menurut saya cara yang paling ampuh untuk mengubah seseorang itu lewat segitiga restitusi. Dan kalau sebagai guru 5 kontrol yang kita sudah dengar menurut saya harus sebagai manajer, jangan hanya sebagai teman. Bukan berarti yang lain tidak, tetapi bisa terpakai tapi di saat-saat yang ini. Tapi kalau kita sudah pelajari hari ini menurut saya kita belajar terus untuk sebagai manajer saja karena itu yang paling ampuh untuk bagaimana mengubah atau menuntun anak-anak kita menemukan jati diri mereka itu. Kita guru harus sebagai manajer buat mereka. Mungkin dari saya seperti itu. Baik Miss Yunda, saya akan coba menambahkan sedikit dari pertanyaan yang Miss Yunda tanyakan bahwa perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Menurut pendapat saya bahwa konsekuensi adalah akibat
dari sesuatu yang dialami oleh siswa. Itu hasil yang dibuat atau hasil dari sesuatu yang diperbuat oleh siswa dan mereka menerima dampaknya. Seperti itu. Contohnya mereka berbuat kesalahan dengan cara bolos sekolah, bolos selama 1 minggu. Otomatis kita juga bisa mengambil tindakan dengan men-scoring anak itu selama 1 minggu. Itu baru konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, menurut saya restitusi adalah suatu tindakan yang diambil untuk bisa memperbaiki kesalahan yang dia perbuat. Dengan cara apa? Yang pertama kita melakukan restitusi, yaitu dengan memanggil dia, kemudian menanyakan keyakinan kelas, kemudian menanyakan kesalahan yang dia perbuat seperti apa, melalui tahapan-tahapan restitusi tersebut. Dan dari situ ketika dia menyadari kesalahan dia mencari solusi sendiri apa yang dia perbuat dan apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Di situ tugas kita hanya sebagai pemantau. Kita harus memantau apakah sudah ada perkembangan, sudah sampai sejauh mana dia mempertanggungjawabkan perilaku yang sudah dia perbuat dan dari konsekuensi yang dia perbuat, dan konsekuensi itu yang harus dia terima, sehingga dari situlah kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut antara guru dan siswa itu melalui restitusi seperti itu. Mungkin dari itu saja, Miss Yunda. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat-sangat membangun untuk kami bertiga. Di sini kami sangat berterima kasih atas segala dukungan, segala perhatian dari Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk kami pada sesi diseminasi ini. Dan untuk mengakhiri materi atau diseminasi ini, seperti biasa kami akan menutupnya dengan doa. Oleh sebab itu saya meminta Ibu Mia untuk bisa menuntun kita dalam doa penutup dan sekaligus mengakhiri kegiatan kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita mengakhirinya dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha pengasih, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk kami duduk bersama-sama, bekerja sama bersama ketiga teman kami yang mengikuti calon guru penggerak. Bapa di surga, apa yang mereka sampaikan pada siang hari ini kiranya juga boleh menjadi pegangan bagi kami ketika kami menghadapi anak-anak didik yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini. Bapa di surga, kami semua yang ada terbatas adanya, tapi kami percaya kuasa dan Roh Kudus-Mu akan selalu dan senantiasa mengingatkan kami, memberi kami hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin dan mengarahkan anak-anak didik kami di tempat ini. Bapa di surga, kami sudah mengakhiri kegiatan ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan yang Kau sertai akan perjalanan kami, hingga kami tiba selamat di rumah kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Ampunilah sekiranya akan setiap kesalahan dan dosa kami ya Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk Ibu Mia. Dan dengan adanya doa kegiatan kita berakhir pula. Tetapi bukan berarti tidak ada kolaborasi ke depan. Ini baru materi awal untuk membuka cakrawala kita ke depan. Jadi ke depan apapun itu kita saling berkolaborasi. Tujuannya membawa anak-anak kita ke masa depan yang lebih baik. Jadi jangan malu bertanya. Saya pun tersesat, saya akan bertanya seperti itu. Jadi dengan adanya saling bertanya, pasti kita akan menemukan jawaban-jawaban. Jadi terima kasih untuk waktunya teman-teman. Mohon maaf banyak kendala tantangan yang dihadapi, tetapi puji Tuhan bisa selesai dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman semua dan sampai jumpa. Salam. Ya, sampai anak-anak
yang tidak mengerjakan tugas diberikan tambahan tugas. Itu yang pertama. Sepakat? Sepakat. Oke. Yang kedua, jalan berlangsung, siswa-siswi tidak boleh bermain HP. Sepakat? Sepakat. Oke. Terus perkenalkan, nama saya Margareta Dos Santos, saya dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Michael Rentel Lepari, saya kelas 10. Perkenalkan, nama saya Veronica Angela Costa, saya dari kelas. Saya merasa senang karena sangat seru. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya sangat bersemangat. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Agar membuat kita disiplin. Rasa bertanggung jawab. Buat kita sangat disiplin. Menghargai orang lain.